Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu bukanlah keluarga yang tidak memiliki masalah atau tidak memiliki persoalan dalam rumah tangganya. Tetapi keluarga yang samawa itu adalah keluarga yang jika menghadapi persoalan apapun persoalan itu akan mampu mengatasinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sebuah piranti, sebuah perangkatnya untuk mengatasi semua problem itu, semua problem dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya ya, ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Mukhtar As-Shinqiti hafizahullah, ya, ia menerangkan bahwa bersemangatlah dalam mengerjakan sholat sunnah di rumah. Ya, itulah kemudian yang menjadi salah satu di antara tujuan sunnah Rasulullah. Nah, rumah yang banyak dilakukan sholat di dalamnya, ya terutama sholat sunnah yang dikerjakan oleh para istri, ya, maka Allah itu akan menjadikan di dalamnya, di dalam rumah tangga itu kebaikan yang amat sangat banyak, ya. Dan hal ini pun ya banyak diperbincangkan oleh para ulama dan orang-orang yang saleh, bahwa ada orang yang mengeluhkan tentang persoalan dalam rumah tangganya, selalu saja ada masalah. Ia bercerita bahwasanya ada seseorang yang mendatangi salah seorang ulama, ya, dan beliau bertanya kepadanya tentang sholat malam dan sholat rawatib. Kemudian ulama ini bertanya, apakah engkau termasuk orang yang menyia-nyiakan, mensia-siakan sholat sunnah rawatib? Kemudian orang tersebut yang tadi datang kepada ulama tadi menjawab, ya benar. Nah, sahabat semua, sholat rawatib di sini maksudnya sholat sunnah yang yang dikerjakan sesudah atau sebelum melakukan sholat wajib atau sholat fardu. Kemudian ulama ini bertanya lagi, apakah engkau juga tidak melakukan sholat witir? Kemudian orang itu menjawab, benar, aku tidak melakukan sholat witir. Kemudian ulama tersebut menjawab, kalau begitu rutinkanlah sholat sunnah rawatib dan tunaikanlah, laksanakanlah seperti baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW menjalankan, menunaikan sholat tersebut di rumahmu. Begitu pula rutinkanlah sholat witir, jangan pernah engkau tinggalkan. Kemudian ada sebuah hadis, ulama tersebut ya mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa barang siapa yang tidak sholat witir maka bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Hakim. Nah, kemudian di riwayat lain dikatakan, wahai umat Islam, sholat witirlah kalian. Sungguhnya Allah itu witir atau Maha Esa, dan Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan sholat witir. Sungguh Allah telah melengkapi kalian dengan suatu sholat yang lebih baik dari unta merah. Para sahabat bertanya pada waktu itu, sholat apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat yang dikerjakan antara waktu Isya dan terbit fajar, yaitu sholat witir. Kemudian Masya Allah, dalam waktu 1 minggu, ya, tiba-tiba keadaan rumah tangga orang tersebut yang datang ke ulama tadi itu berubah. Akhlak istrinya berubah, kemudian anak-anaknya juga mudah diarahkan kepada yang baik. Ya, pokoknya semua perkara itulah berubah. Karena apa? Gini, maka Allah jadikan baginya di rumahnya banyak kebaikan dari sholat yang dia kerjakan. Sahabat semua, jika Rasulullah Muhammad SAW
mengatakan bahwa di dalamnya ada kebaikan yang banyak, ya, maka pasti itu ada kebaikan, maka itu pasti sebuah kebaikan. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta. Apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau ucapkan, ya, itu tidak berasal dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah yang Allah turunkan kepada beliau untuk kemudian disampaikan lagi kepada umatnya. Jadi sahabat semua, yuk kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sholat sunnah, agar rumah tangga kita, kehidupan rumah tangga kita itu senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja, ya, itu harus juga diusahakan, harus juga dibarengi, ya, dengan niatan yang ikhlas, dengan usaha yang kuat dari diri kita sendiri untuk menggapai itu semua, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu semua. Demikian sahabat, semoga Allah golongkan kita semua ke dalam hamba-hambanya yang senantiasa melakukan sholat sunnah, di samping melakukan sholat-sholat wajib dan kewajiban-kewajiban lain dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, sahabat semua, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.